Sekali lagi, jangan ikut-ikutan bertengkar soal Habib, soal nasab, soal Wali Songo, soal Kiai. Jangan ikut-ikut bertengkar soal itu, karena itu hanya akan menambah perpecahan, karena itu hanya akan mempertajam perbedaan. Saya tidak memberitahu orang-orang tua, karena sekarang ini yang sedang bertengkar adalah orang-orang tua. Saya hanya memberitahu kepada kamu saja, ya. Jangan ikut-ikut bertengkar soal Habib, soal nasab, soal Wali Songo, soal Kiai. Juga jangan ikut bertengkar soal PBNU dan PKB. PBNU dan PKB itu adalah keluarga. Jangan ikut-ikut mempertajam perpecahan sesama umat Islam. Yang disebut dengan Habib, yang disebut dengan Kiai, semua itu adalah orang-orang Islam, sesama Muslim. Jadi kalian jangan ikut-ikut mempertajam perbedaan, jangan ikut-ikut mempertajam perpecahan. Ya, kita tidak bisa mengendalikan otak dan jari orang lain, tapi kita bisa mengendalikan otak dan jari kita sendiri. Jika di akun media sosial kamu melintas postingan-postingan yang bersifat mempertajam perpecahan sesama Muslim, saling menghujat, ada Habib menghujat Kiai, langsung kamu geser, serut. Ada Kiai menghujat Habib, kamu geser ke atas, serut. Ada orang ribut bahas soal DNA, kamu geser, serut. Ada Habib ribut bahas soal Wali Songo, kamu geser, serut. Ada siapapun dan apapun yang berbicara atau menulis di akun medsos yang sifatnya itu mempertajam perbedaan dan mempertegas perpecahan, yaitu dengan menghujat kelompok satunya dan mengunggulkan kelompok satunya. Semua jenis postingan seperti itu jangan ditonton lama-lama, jangan di like, jangan di subscribe, jangan dikomentari, apalagi sampai difavoritkan. Jangan. Tidak perlu menghujat mereka dalam kolom komentar. Karena apa? Karena tujuan kamu menghujat, tapi sesungguhnya itu mengangkat rating postingan itu. Justru itu yang membuat ratingan dari postingan itu menjadi naik. Maka secara tidak langsung kalian terlibat dalam mendukung perpecahan sesama Muslim yang ujung-ujungnya berdampak pada perpecahan persatuan bangsa ini. Paham ya? Jangan melibatkan diri. Jika kita tidak bisa atau belum bisa menjadi pemersatu bangsa, pemersatu umat Islam, pemersatu antar agama, setidaknya kita jangan menjadi pengadu domba. Juga jangan menjadi bagian dari pengadu domba. Juga jangan menjadi orang yang mendukung tindakan-tindakan adu domba. Karena apa? Karena fitnah dan adu domba adalah menjadi sumber penghancur peradaban sebuah bangsa, mulai dari zaman nenek moyang kita hingga nanti hari kiamat. Mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kita terhindar dari memfitnah, terhindar dari menjadi pendukung pemfitnah, terhindar dari percaya kabar fitnah, terhindar dari difitnah. Amin, 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 ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Tidak peduli orang baik, tidak peduli orang benar semasa hidupnya, sekali dia termakan kabar fitnah, maka semua tindakannya, semua dalilnya, semua hadis yang dikeluarkan untuk menguatkan tindakannya, itu adalah untuk mendukung kesuksesan kabar sesuai dengan fitnah itu. Zaman dahulu, kerajaan Astinapura hancur lebur gara-gara serangan fitnah dan adu domba yang dilancarkan oleh Sangkuni secara sistematis, masif, dan istiqomah. Dalam kisah itu, kurang baik dan benar bagaimana sikap dan perilaku Bisma dalam kehidupan sehari-hari, tapi tetap saja tidak berdaya. Dalam kisah nenek moyang kita, Majapahit berdiri oleh Raden Wijaya, Lembu Sora, Patih Nambi, Ronggo Lawe, Kebo Anabrang, Ramapati Halayuda, Gajah Biru. Semua itu adalah orang-orang yang sangat berjasa atas berdirinya Majapahit. Tapi tahu apa yang terjadi setelah Majapahit berdiri? Dalam kisah, Ramapati Halayuda melancarkan serangan fitnah dan adu domba secara sistematis, masif, dan istiqomah. Terus-menerus dilakukan. Akhirnya, orang baik, orang benar,
seperti Raden Wijaya sekalipun tetap tidak berdaya, dan menyaksikan satu persatu orang yang sangat berjasa dihabiskan. Begitu. Kemudian kalau kita menengok zaman Turki Utsmani, sebuah kerajaan muslim yang sangat kuat di Turki, yang di dalam kisah itu dipimpin oleh King Sulaiman, sebuah kerajaan besar yang sangat kuat, yang sangat solid. Ketika sosok yang bernama Putri Hurem melancarkan serangan fitnah dan adu domba secara sistematis, masif, dan istiqomah, maka orang tegas, orang benar seperti King Sulaiman pun tega menghabisi satu persatu orang-orang yang sangat berjasa di kerajaannya. Siapa saja nama-namanya kalian pasti banyak yang sudah tahu, karena itu adalah kisah film. Bukan soal filmnya, bukan soal dongengnya, bukan soal kisahnya, tapi soal inspirasinya, untuk menjadi pengingat buat kita semua bahwa fitnah dan adu domba adalah sumber penghancur yang sangat dahsyat, mulai dari zaman dahulu, sekarang, hingga masa yang akan datang. Padahal kalau kita mau berpikir jernih, antara yang sekarang sedang ramai bertengkar, antara kelompok Habib dan kelompok Kiai, mereka itu syahadatnya sama, sholatnya sama, zakatnya sama, puasanya sama, hajinya sama. Tapi mengapa mereka ngotot sekali bertengkar? Apapun alasan mereka, intinya semua itu diawali dari diadu domba. Lontaran-lontaran fitnah dan adu domba yang dilakukan secara rutin oleh entah siapa, nggak tahu kelompok dari mana. Yang kelompok satu pekerjaannya membid'ah-bid'ahkan orang, kelompok dua pekerjaannya itu mencingkrang-cingkrangkan orang, kelompok satu kerjaannya itu mengarap-arapkan orang, kelompok satunya kerjaannya itu wis macam-macam, pokoknya yang berseberangan. Rutin, sistematis, dan masif, bola fitnah dan adu domba terus dilemparkan. Akhirnya lama-lama pasti ada yang tersinggung. Ketika ada yang tersinggung mengatasnamakan kebenaran, apalagi kalau yang tersinggung itu orang-orang yang berpengaruh, Habib misalnya, atau Kiai misalnya, maka jadilah seperti ini. Semua dalil dikeluarkan, berbagai macam alasan-alasan kebenaran dikeluarkan, padahal itu semua tidak lebih dari terseret arus iblis, terbawa arus permainan para iblis yang sengaja ataupun tidak sengaja mengadu domba sesama umat muslim, sesama umat Islam. Betul-betul sangat berbahaya sekali serangan fitnah dan adu domba itu. Kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita itu meyakini atau mempercayai atau menyimpan kebencian di dalam hati kita atas dasar ketertipuan fitnah, dan akhirnya kebencian itu terbawa sampai mati. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, jangan ikut-ikutan bertengkar soal Habib, soal nasab, soal wali songo, soal kiai, dan soal-soal yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan lainnya. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Wajar kalau ada sedikit perbedaan. Ya begitu, itulah syariat. Wajar kalau ada yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dipertegas lagi, jika ada postingan yang lewat, yang berupa tulisan, berupa video, berupa kata-kata yang sifatnya mempertajam perbedaan dan mempertegas perpecahan sesama umat Islam, jangan direspon, jangan ditonton lama-lama, jangan di like, jangan di subscribe, jangan dikomentari, apalagi sampai difavoritkan. Jangan, pokoknya jangan. Itu saja yang saya sampaikan untuk kalian, anak-anak muda. Tidak berlaku untuk orang-orang yang sudah tua. Saya tidak berani menasehati para sesepuh karena takut melanggar adab. Jadi pesan ini khusus buat kamu dan kalian saja. Terima kasih.